Selamat datang di Liputan 6 Talk, saya Skolastika Silvia. Pada Kamis kemarin Presiden Jokowi resmi melantik 3 wakil menteri baru untuk masuk dalam Kabinet Indonesia Maju. Nah tentu ini jadi pertanyaan publik karena di tengah masa kerja Kabinet Indonesia Maju yang sisanya sumur jagung hanya 3 bulan, kemudian sulit untuk membendung kalau ada agenda-agenda sampai kepentingan terselubung. Langsung saja saya undang narsum saya yang sudah ada di studio Liputan 6 pada sore ini, Mas Fitra Faisal, pengamat ekonomi Universitas Indonesia. Halo Mas. Halo Mbak Silvia. Terima kasih banyak sudah join di Liputan 6 Talks pada sore ini. Saya juga ingin menyapa narsum kita yang gabung melalui sambungan Zoom. Saat ini ada Pak Ali Mohtar Ngabalin, tenaga ahli utama KSP. Pak Ngabalin, selamat sore. Terima kasih sudah join ya Pak. Selamat sore Silvia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fitra, apa kabar? Halo, apa kabar Bang? Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Ngabalin. Tentu ini kemarin sibuk sekali karena agendanya pun media juga baru mendapat di hari itu kalau akan ada pelantikan wakil menteri baru oleh Presiden Jokowi sekitar pukul 3 sore. Nah saya mau tanya langsung dulu ke Pak Ngabalin. Apa urgensinya Pak pelantikan wakil menteri ini? Tepatnya ada pergantian untuk Wamen Kementan dan juga menambah Wamen di Kemenkeu di sisa waktu yang kita tahu hanya tinggal 3 bulan. Ya, Kemenkeu dan BKPM. Ya, jadi saya harus menyampaikan bahwa sehari sebelumnya kita sudah beberapa teman sudah juga menyampaikan pertanyaan yang sama. Dan saya harus mengatakan bahwa kalau Silvi dia menanyakan apa urgensinya, tentu menjadi agenda terpenting bagi Bapak Presiden. Karena tentu saja ini menjadi hak prerogatif Presiden. Presidenlah yang mengangkat dan memberhentikan para menteri dan wakil menteri. Jadi kalau hari ini kemudian Presiden melantik kemarin Presiden melantik 3 orang, lagi-lagi saya mau katakan bahwa 3 kementerian lembaga ini ya, Menteri Keuangan, kemudian Menteri Pertanian dan BKPM Investasi, ini adalah 3 kementerian lembaga yang 8 bulan terakhir ini berkali-kali Bapak Presiden dalam sidang kabinet mengingatkan tentang konsentrasi full di ujung dan masa akhir jabatan ini. Mungkin orang boleh menyebutkan kenapa di sisa waktu yang 3 bulan, kalau istilah Silvia tadi itu adalah seumur jagung. Dalam urusan pelayanan itu hitungannya bukan bulan, bukan mingguan, pelayanan kepada masyarakat. Seperti ini 3 bulan itu masih banyak orang yang bisa melakukan sesuatu. Baik Pak Ngabalin, sepertinya ada sedikit gangguan audio, mungkin nanti kita bisa kembali setelah ada perbaikan. Nah tapi sebelumnya kalau dari tadi sempat disebutkan 3 bulan itu waktu yang cukup lama, cukup bagi pemerintahan. Kalau dari mata pengamat ekonomi, apa yang bisa dilakukan dalam 3 bulan? Ya, jadi sebenarnya saya sudah mengharapkan ini semenjak 2-3 bulan yang lalu ya. Karena dari keguncangan atau kegaduhan di pasar, terutama pada rencana-rencana fiskal di tahun depan, itu tidak ada figur otoritatif yang bisa kita jadikan referensi. Ya, karena kan ada wacana tuh sebelum yang kemarin viral debt to GDP ratio di atas 50%, sebenarnya ada juga kegundahan pasar yang juga terjadi selama 2-3 bulan terakhir terkait dengan posisi di tahun 2025 yang rencana-rencana pengeluarannya sudah jelas, tapi rencana penerimaannya belum jelas gitu kan. Sehingga itu menekan rupiah. Kenapa menekan rupiah? Karena kalau pembiayaan di tahun depan itu diisu oleh obligasi, maka bond market kan menjadi tertekan dan akhirnya itu mengganggu kepercayaan investor. Nah, sampai pada titik itu belum ada ketika kita melihat Kementerian Keuangan belum ada yang bisa menjelaskan apa yang akan terjadi tahun 2025. Karena kan Bu Sri Mulyani
nanti bisa tanya ke teman-teman Gerindra, sepertinya tidak akan menjadi Menteri Keuangan kan di kabinet berikutnya, Betul. sehingga tidak bisa dijadikan pegangan pasar karena ya Bu Sri Mulyani kan tidak menjabat lagi. Nah, sehingga akhirnya waktu itu saya beberapa bulan saya sudah memberikan saran bahwa ya kalau perlu ini entah itu ada yang mendampingi atau nanti menterinya dari Pak kabinet Pak Prabowo yang berikutnya itu sudah mulai dimasukkan sekarang, dipersilakan untuk masuk. Iya, karena kita tidak memiliki pegangan. Nah, ketika kemudian ada posisi ini meskipun ya kesannya terlambat, tetapi ya better late than never lah gitu ya. Sampai nanti 3 bulan ke depan, setidak-tidaknya ketika kita bicara mengenai nanti bagaimana resiko fiskal tahun 2025 ke depan, ada figur otoritatif yang bisa menjelaskan itu. Tidak sekedar jubir ya. Jubir kan pada akhirnya naik pangkat menjadi wamen gitu ya, dan wamen ini menjadi punya otoritas untuk itu. Mas Fitra, jadi dengan kata lain tadi penjelasannya adalah Thomas Djiwandono ini diangkat untuk dipersiapkan sebagai Menteri Keuangan di masa pemerintahan Prabowo Gibran. Saya kira belum pasti juga untuk menjadi Menteri Keuangan kan. Jadi yang saya tangkap adalah Pak Tom Djiwandono ini berada di sini karena memang sebagai jembatan ya, tim transisi mengawal ini sampai ke bulan Oktober gitu kan, sehingga nanti langsung sebagaimana slogannya Pak Prabowo dan tim gas gitu kan setelah Oktober. Jadi belum tentu Pak Tom ini juga yang menjadi figur Menteri Keuangan berikutnya karena begini, biar meskipun saya bisa memahami kenapa Pak Tom yang ada di situ, karena secara fatsun politiknya dia adalah orang terdekat dari Pak Prabowo, tapi di sisi yang lain kita juga melihat bahwa fatsun dari organisasi Kementerian Keuangan itu kan belum pernah ya sepanjang sejarah diisi oleh orang parpol. Karena biasanya orang profesional non parpol, Pak Tom adalah profesional juga, tapi profesional dari parpol. Tapi biasanya profesional non parpol. Jadi ini satu sejarah baru ya? Iya, ini baru nih, unprecedented. Tapi setidaknya kemarin ketika diumumkan tidak ada kegaduhan pasar lah. Dan IHSG-nya naik 1% ini kebetulan atau? Kebetulan, karena memang itu ada sentimen global yang memang lumayan positif. Dan kebetulan pas Pak Tom di situ ya tidak ada kegaduhan sehingga ya pada akhirnya ya bisnis as usual. Oke. Itu dia tadi latar belakangnya untuk kita. Saya mau coba cek dulu ke Pak Ngabalin, apakah sudah tersambung dan audionya sudah bisa didengar kita bersama. Pak Ngabalin, baik. Halo. Yes, nah ini sudah jauh lebih jelas. Pak Ngabalin, jadi sejak kapan pelantikan kemarin ini direncanakan dan apa pertimbangan Presiden Jokowi memilih ketiga sosok ini? Ya, tentu saja ya, kalau dilihat bahwa ini kan orang-orang yang memang sangat expert dalam bidangnya ya. Saya tadi menyebutkan Mas Tommy ya di Wakil Menteri Keuangan 2, kemudian Suhardiono dan Pak Ot ya. Itu kami suka, dia adalah deputy di sana. Jadi sungguh orang dalam di BKPM, dia yang sangat mengerti juga apa yang sedang dan akan dilakukan oleh Pak Menteri Bahlil. Kalau Surya Ardono ini ya, ini kan waktu saya masih, kami waktu itu di Prabowo Hatta, saya juru bicara, saya tahu betul ini teman-teman muda ini yang sangat energik ini, pada waktu Pak Prabowo menjadi Ketua Umum HKTI, kemudian banyak sekali urusan Pak Prabowo di dunia pertanian, beliau-beliau ini adalah orang-orang yang dipercayakan untuk mengurus pertanian. Karena itu kemarin ketika saya mendengar ya sehari sebelumnya, mungkin SCTV yang tidak dapatkan informasi. Sehari sebelumnya kita sudah berkomunikasi, ya sehari sebelumnya kita udah tahu. Begitu saya tahu, saya merasa yakin bahwa ini luar biasa karena saya tahu kapasitas dan kapabilitas yang dimiliki oleh teman-teman muda ini. Begitu juga dengan Wakil Menteri BKPM. Saya tahu sehingga kita mesti tetap berbaik sangka, positive thinking, kita kumpulkan energi yang positif lebih banyak, kita mendorong agar pemerintahan dengan wakil menteri ini juga bisa berjalan dengan baik, baik di pertanian, BKPM maupun di Kementerian Keuangan. Oke, tadi Mas Fitra sempat menyoroti soal Wamenkyu ini untuk pertama kalinya yang ditempatkan adalah seorang profesional partai. Gimana nih tanggapannya, Pak Ngabalin? Biasa non partai soalnya. Dari banyak aspek kan masuk ya, dari banyak aspek. Salah satu aspek yang kita bicarakan itu adalah memang dia punya latar belakang
pendidikan, punya pengetahuan expert dalam bidang ekonomi dan keuangan. Kemudian yang kedua, dia adalah juga Mas Tommy itu adalah memimpin tim sinkronisasi dalam bidang keuangan. Dan tentu saja ya bahwa hari ini Presiden Joko Widodo memiliki otoritas tertinggi, punya hak prerogatif untuk mengangkat dan menempatkan Mas Tommy di situ. Tentu saja berkomunikasi dengan ketua umum partai yang juga adalah presiden terpilih. Jadi everything ini sangat bagus, sangat baik karena peralihan kepemimpinan nasional itu dia berjalan langsung dengan gaspol, tidak perlu orang belajar dulu, ya, karena ini semua sudah berjalan. Sustainable program, sustainable policy. Jadi kita tentu berbahagia agar mudah-mudahan pemerintahan dengan kehadiran 3 wakil menteri ini akan memperkuat para bapak dan ibu menteri. Oke, nah berarti Pak Ngabalin tadi sempat menyinggung soal ada komunikasi antara Presiden Jokowi dan Prabowo. Karena kita tahu juga 2 dari 3 wamen yang dilantik ini kan merupakan 2 diantaranya adalah orang Prabowo Subianto. Lalu yang dikomunikasikan apakah Jokowi meminta saran atau Prabowo yang tanda kutip menitipkan? Tentu saja begini ya, kalau saya ini minta maaf. Hampir 2 periode ini full saya ada di Istana Negara dan saya tahu betul karakter Bapak Presiden Joko Widodo. Tadi juga habis Jumat saya bicara lama dengan Bapak Presiden dalam beberapa hal yang sedang juga dibicarakan di ruang publik. Kami selalu berkomunikasi, kalau ini ada apa-apa kita langsung menghadap Bapak Presiden. Memang banyak juga orang memberikan saran, masukan terkait dengan mungkin usulan-usulan kepada Presiden. Tapi Presiden Joko Widodo selalu berjalan dengan feelingnya sendiri. Dengan di samping ada masukan-masukan, tapi beliau selalu percaya dengan jalan pikirannya. Dan hari ini jadi Pak Tommy, ya, Mas Tommy dan Mas Suhardianto. Yono ya. Begitu juga dengan Bang Ot dari BKPM. Jadi inilah yang selalu kita bilang, Presiden sangat independen dan beliau memiliki hak prerogatif dalam mengangkat dan memberhentikan pejabat-pejabat seperti wakil menteri ini. Oke, itu memang hak prerogatif Presiden. Nanti kita akan cek dengan Pak Samad. Pak Samad, apakah sudah gabung juga? Oke, Pak Samad. Halo, selamat sore Pak Samad. Terima kasih sudah join Liputan 6 Talks. Selamat sore Mbak. Pak, thank you ya. Langsung aja tadi kita sempat bicara soal bagaimana sih komunikasi antara Presiden Jokowi dengan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Karena kan ada 2 orang Prabowo Subianto nih yang masuk dalam Kabinet Indonesia Maju. Mungkin bisa dijelaskan proses dibaliknya Pak Samad. Kalau dibaliknya tentu Dr. Ali Mukhtar Ngabalin yang lebih tahu. Karena beliau berada di satu kantor yang sama dengan Presiden incumbent dengan Presiden elektif, apalagi Presiden elektif itu sahabat lama beliau, bahkan teman seperjuangan beliau sejak zaman dahulu kala. Itu beliau yang lebih tahu di balik itu. Justru kita mau mendengarkan dari beliau apa sebetulnya yang terjadi di balik ini semua. Tapi anyway, saya ingin menyampaikan rasa terima kasih tentunya kepada Presiden Joko Widodo karena ini adalah implementasi atau bentuk komitmen beliau untuk mewujudkan keberlanjutan kebijakan dan program pembangunan nasional. Dan itu sekarang ini adalah masa-masa yang cukup krusial menyangkut APBN 2025. Karena sinkronisasi tentang program prioritas atau program yang telah dikampanyekan oleh Prabowo Gibran, mana yang menjadi yang sudah diakomodir di dalam APBN 2025 dan itu tentu masih dalam pembahasan karena setelah DPR menyetujui KEM PPKF-nya, kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal, maka dikembalikan kepada pemerintah. Dari pemerintah kemudian menyiapkan nota keuangan yang APBN kita yang akan dibacakan Presiden pada 16 Agustus. Dan disinilah perannya tim sinkronisasi
yang di mana ada Mas Tommy Jiwandono di dalamnya, dan sekaligus kita berterima kasih karena diberikan ruang secara resmi organik di dalam pemerintahan, sehingga percepatan sinkronisasi arah kebijakan fiskal kita akan jauh lebih efektif lagi di waktu yang sangat kasif. Karena masa periode DPR ini kan hanya sampai 30 September ya, Dr. Ali Mokhtar Ngabalin ini seniornya parlemen. Jadi APBN kita mesti selesai di waktu yang lebih awal dibanding tahun-tahun sebelumnya, karena ini adalah masa transisi. Dan 1 Oktober pelantikan DPR, setelah itu perlu waktu untuk menyusun alat kelengkapan Dewan. Itu masih perlu waktu. Nah, inilah salah satu komitmen yang patut kita apresiasi kepada Presiden Joko Widodo yang memberikan ruang yang begitu besar terhadap sinkronisasi kebijakan fiskal kita. Pak Samad, artinya Kemudian, memang agenda utama, agenda besarnya adalah untuk transisi tadi ya? Iya, agenda utamanya untuk bidang fiskal memang hal itu karena kita tahu ruang fiskal kita kan sangat sempit, Mbak ya. Betul-betul harus kita bicara lebih mendalam, lebih detail, dan seterusnya supaya efektivitasnya ke depan itu jauh lebih baik, dan yang sudah baik akan dilanjutkan, yang masih perlu penyempurnaan akan terus disempurnakan, dan juga ini juga bagian daripada meyakinkan market, pasar bahwa arah kebijakan fiskal kita itu kedepannya merupakan bagian daripada keberlanjutan yang dijamin bahwa berada dalam koridor seperti tahun-tahun sebelumnya. Jadi tidak ada hal ataupun loncatan di luar daripada ketentuan-ketentuan yang ada, sehingga sinkronisasi ini tidak menimbulkan spekulasi baru di publik, misalnya mengenai soal utang, ya, mengenai makan siang gratis, berbagai macam hal ya, indikator makroekonomi maupun mikroekonomi kita yang memang semuanya perlu hati-hati, disusun baik-baik supaya spekulasi di pasar itu tidak menimbulkan uncertainty. Dan itu yang kita apresiasi. Oke, Pak Ngabalin, apakah agenda ini juga yang membuat pos Kementerian Keuangan menjadi satu-satunya pos yang wakil menterinya ditambah, karena yang lain diganti? Ya, jadi harus dipahami, tadi saya dengar Bapak Menteri Sekretaris Negara telah mengawali satu penjelasan bahwa Presiden berkepentingan terhadap kementerian lembaga mana yang prioritas. Karena itu ketika Mas Tommy ada di Wakil Menteri 2 di Kementerian Keuangan, tentu saja bahwa Presiden punya pandangan penting dan prioritas bagi Kementerian Keuangan. Di sisa waktu ini Ibu Menteri harus mendapatkan backup Wakil Menteri seperti Mas Tommy. Lagi-lagi saya harus ingin mengatakan bahwa kapasitas dan kapabilitasnya, kemudian experience-nya, pengalamannya juga tidak kita ragukan. Kita berharap bahwa dengan sisa waktu ini, tadi juga Ibu Menteri menyampaikan bukan bahwa ini sangat membantu dan meringankan kita dalam proses sinkronisasi. Jadi pada prinsipnya saya mau bilang ya Silvi bahwa ini dua orang ini, Republik ini punya dua orang hebat. Yang satu akan selesai menjadi menteri, selesai menjadi Presiden Prabowo, ya, Presiden Jokowi. Kemudian yang satu lagi ada Pak Prabowo akan melanjutkan kepemimpinan ini. Dan dengan begitu maka kita bersyukur bahwa Bapak Kamru Samad dengan teman-teman ini kan mereka ini luar biasa. Orang-orang yang kita tidak ragukan ya kapasitas keilmuan, pengalaman. Saya sangat tahu siapa-siapa di sana. Karena itu ya kita senang dan bersyukur. Mudah-mudahan energi positif ini terus berjalan dan kita bisa menemukan jalannya pemerintahan ini menjadi sesuatu yang sangat baik. Oke, Mas Fitra, tadi sempat disebutkan soal beban fiskal 2025. Nah, memang sesulit apa sih transisi anggaran atau ekonomi
di tahun ini? Ya lumayan sulit. Tahun ini saja kita sudah defisit 2,7% ya. Defisit kita 609 triliun, ada tambahan 90 triliun karena ada risiko volatilitas nilai tukar. Dan juga ada tambahan-tambahan subsidi. Ke depan tahun 2025 itu bukannya berkurang, malah bertambah ya. Defisit kita tahun depan ada 71 triliun itu yang sudah dianggarkan Ibu Sri Mulyani untuk makan siang gratis ya. Tapi prognosisnya bisa sampai 150 triliun itu tambahan-tambahannya. Itu sehingga tahun depan bisa sampai ya, bisa sampai 2 kali lipat. Ya, bisa 700 sampai 750 triliun defisit kita tahun depan. Artinya mendekati 2,9% atau bahkan mendekati 3%. Nah, kalau sudah seperti itu berarti seperti tadi yang disampaikan Bang Samad, ruang atau celah fiskalnya itu semakin sedikit gitu kan. Dan saldo anggaran sudah digunakan Mbak sekarang. Jadi dari 453 triliun saldo anggaran tahun 2023, kita tahun ini sudah menggunakan 50 triliun untuk di kuartal 1 dan kemarin diumumkan ada 100 triliun lagi yang digunakan. Sehingga yang liquid tinggal 192 triliun di tahun depan. Nah, akhirnya kalau kita bicara ke 2025 dan tahun 2027, risiko fiskalnya bukan semakin kecil, malah semakin besar. Nah makanya tadi saya bilang juga ke Mbak Silvi bahwa sebenarnya 3 bulan ini bukan untuk kemudian meningkatkan kinerja Kementerian Keuangan secara ansih, tapi ingin melakukan proses transisinya smooth dan sehingga juga ada untuk pasar, saya juga mewakili pasar, ada kemudian figur yang tadi saya sebut sebagai figur otoritatif yang bisa dijadikan pegangan gitu kan. Ini arahnya mau kemana di tahun 2025. Setidak-tidaknya ada rencana-rencana penerimaan karena rencana-rencana pengeluarannya sudah lumayan signifikan, tapi rencana penerimaannya belum misalnya. Nah, beberapa kali yang saya sampaikan adalah ya tax ratio, 0,5% tax ratio itu naik bisa 100 sampai 120 triliun tambahannya begitu ya, tanpa menaikkan pajak. Artinya ya usaha tax reform dan juga kemudian meluaskan basis pajak itu sebenarnya sangat krusial dan menjadi tanggung jawab nanti Pak Tom dan juga tim ke depan. Oke, jadi bisa dikatakan kalau transisi sinkronisasi ini kan memang sangat krusial. Betul. Tapi kalau melihat sejarah-sejarah sebelumnya, misalnya aja nih, satu aja pemerintahan waktu itu dari SBY ke Jokowi, juga aman-aman aja tanpa penambahan wakil menteri. Gimana pandangannya? Ya, karena begini, tahun 2014 kemarin itu tidak ada risiko fiskal sebesar sekarang. Saat ini. Karena kita menghadapi risiko volatilitas, risiko ketidakpastian geopolitik, ya bahkan sekarang saat kita berdiskusi di sini sudah ada kemudian konflik Iran Houthi ya dengan Israel. Nah ini kemudian menimbulkan ketidakpastian di masa mendatang dan akan menekan fiscal capacity kita ke depan. Nah akhirnya ya saya rasa ini bisa disambut baik karena pertama kalau dilihat dari figurnya sebenarnya saya tidak meragukan ya karena saya sendiri dari FEUI. Ya, Pak Tom ini sangat FEUI karena kakeknya adalah pendiri FEUI, bapaknya adalah guru besar di FEUI. Meskipun sebenarnya konsiderasi pasar adalah ya beliau dari partai politik ya. Jadi oke lah sebagai wamen oke, tapi mungkin sebagai Menteri Keuangan nanti kita akan lihat dulu ya apakah itu bisa diterima pasar atau enggak. Tapi setidaknya sampai kemarin kita melihat bahwa pasar relatif tidak bergejolak, artinya ya lumayan lah karena kemarin performance selama di conference tim transisi itu cukup baik ya kelihatannya. Oke, baik. Tadi Pak Samad sempat menyinggung soal tim gugus tugas. Nah, sejauh ini gimana komunikasinya dengan Kabinet Indonesia Maju? Mungkin Pak Ngabalin. Pak Samad apa saya? Pak Ngabalin dulu. Bagaimana ulang-ulang? Sorry. Nah tadi Pak Samad sempat nyebut soal tim gugus tugas yang untuk mempersiapkan pemerintahan Prabowo Gibran ya Pak Ngabalin. Nah sejauh ini apa sih komunikasinya antara tim gugus tugas tadi dengan kabinet? Gini, saya sejak awal tidak saja di Surya Citra Televisi ini ya tempatnya Silvi. Tetapi di beberapa tempat saya sudah selalu bilang bahwa kita tidak menggunakan istilah transisi. Kenapa? Karena komunikasi antara Presiden elected dengan Presiden Jokowi itu sangat connect. Bapak Jokowi Presiden, kemudian Jenderal Prabowo sebagai Menteri Pertahanan yang juga adalah Presiden terpilih connect. Karena itu peralihan, kita menggunakan istilah peralihan kepemimpinan nasional. Kalau peralihan kepemimpinan nasional, maka ada yang disebut dengan sinkronisasi. Jadi apa yang sudah berjalan oleh menteri existing, kemudian akan dilanjutkan. Makanya kita sebut dengan sustainable program.
Jadi sinkronisasi itu menjadi penting sehingga nanti Bapak dan Ibu para menteri atau wakil menteri, dia tidak perlu lagi memulai dari awal. Tapi dia langsung tancap gas Frosnelen 4. Kalau kita mau ke Kabupaten Baru di tempatnya Pak Kamru Samad itu langsung gaspol itu. Begitu. Jadi dalam banyak hal memang ini rahmat bagi Republik Indonesia. Rahmat bagi bangsa kita karena Presiden terpilih dan Presiden Joko Widodo itu benar-benar connect, ya. Mereka adalah orang-orang hebat, sehingga ke depan itu kita bisa memastikan bagaimana hebatnya pemerintahan ini dan program-program yang nanti akan dicanangkan. Itu logika penting dalam dunia politik dan harus disampaikan ke ruang publik sebagai satu bentuk pencerahan, gitu. Oke, baik. Nah, Pak Samad, kalau tadi disampaikan Prabowo dan Jokowi jadi sudah sangat connect. Lalu bagaimana dengan timnya nih? Tim gugus tugas saat ini komunikasinya sudah seperti apa dengan kabinet? Sejauh yang kita lihat kerjasama tercermin di parlemen ya, ketika pemerintah bulan lalu mengajukan rancangan KEM PPKF untuk APBN 2025. Praktis semua berjalan dengan lancar pembahasannya, tentu melalui perdebatan yang dinamis, melalui pendalaman yang kualitatif, juga ada sinkronisasi dari target pertumbuhan, angka untuk menurunkan kemiskinan, angka untuk penurunan pengangguran, kemudian target lifting minyak kita, kemudian nilai tukar rupiah dan nilai tukar nelayan, nilai tukar petani, semuanya dibahas secara mendalam dan dari situ tercermin sinkronisasi antara tim pemerintah dengan tim di parlemen, di semua lintas fraksi. Nah, karena itu saya tertarik dengan apa yang disampaikan Dr. Fitra tadi, bahwa pekerjaan yang perlu segera untuk dikaji mendalam adalah sumber-sumber pendapatan negara untuk menaikkan tax ratio kita tanpa menaikkan pajak yang atau memberikan beban tambahan kepada masyarakat. Nah, itu yang menarik, yang menjadi PR kita bersama, PR pemerintah, bagaimana sekarang mengkaji sehingga potensi-potensi sumber pendapatan baru negara itu betul-betul bisa digali kembali sehingga tax ratio kita bisa kita naikkan atau melampaui dari target yang sudah disepakati pada KEM PPKF di 2025. Nah, hal-hal seperti ini mendasar dan perlu kita mendengar dari berbagai macam stakeholder, dari dunia usaha, dari pelaku UMKM, kemudian dari para pakar, kemudian juga tentu yang tidak kalah penting para investor baik dalam dan luar negeri juga kita mesti mendengar. Sehingga kita sebetulnya berharap banyak bahwa salah satu stimulan kebijakan fiskal yaitu TKD, transfer keuangan daerah, yang tahun ini, tahun 2025 itu alokasinya udah mencapai cukup besar ya, mencapai 900 triliun. Maaf, Dr. Fitra coba dikoreksi kalau saya tidak salah ingat. 2025 itu mengalami cukup kenaikan cukup besar dan itu yang kita harapkan bisa melahirkan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru di desa-desa, di daerah-daerah. Karena itu kita mendorong supaya spending better yang terus digaungkan oleh Kementerian Keuangan betul-betul bisa diwujudkan dan bisa direalisasikan, tidak menunggu pada semester kedua atau kuartal ketiga. Nah, ini yang kita ingin supaya dengan kerja sinkronisasi di awal ini APBN 2025 betul-betul bisa efektif. Baik, paling Pak Samad. Tidak di akhir kuartal pertama, di akhir Mbak Sylvia, di akhir kuartal pertama 2025 sudah bisa efektif menjadi stimulan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Karena inilah sebetulnya output yang diharapkan dari sinkronisasi ini. Jadi, sehingga tidak harus menunggu pemerintahan baru secara totalitas terbentuk, tetapi arenanya sudah disiapkan, khususnya kebijakan fiskalnya sudah dipersiapkan dengan baik. Dan sehingga siapapun menterinya ke depan, mereka sudah
Langsung tancap gas tadi ya, gaspol ya. tinggal melaksanakan apa yang sudah digariskan. Begitu Mbak Silvi. Jadi bisa dikatakan dengan beratnya beban target pendapatan di tahun 2025, salah satu cara awalnya adalah dengan menaruh orang kepercayaan Prabowo di kabinet. Pak Samad. Itu tentu tidaklah semudah dengan satu orang bisa kemudian menyelesaikan semua hal. Tentu perlu kerja kolektif, kerja tim. Ini baru pada tahapan sinkronisasi di awal. Ya, kita mendapatkan poin yang sangat baik dari Presiden Joko Widodo, yaitu memberikan kesempatan untuk turut serta bersama-sama di dalam pembahasan APBN 2025 yang sebelum-sebelumnya, misalnya di 2014 ya, pergantian itu belum sempat dilakukan, tidak terjadi hal seperti ini. Di 2009 ya, 2004, 2014 kan pergantian presiden kita. Itu tidak terjadi hal seperti ini. Ini adalah sesuatu yang sangat positif menurut saya, sehingga kita optimis bahwa efektivitas jalannya pemerintahan baru akan jauh lebih cepat kesiapannya untuk mengantisipasi. Karena tadi Dr. Fitra menyebut bahwa penuh ketidakpastian, gejolak di berbagai kawasan masih terus terjadi, dan sesuatu yang tadinya di luar dari prediksi ketika kita menyusun APBN ternyata terjadi di pertengahan ketika jalannya pemerintahan. Itu semuanya perlu antisipasi yang mitigasi kebijakan yang lebih dini. Begitu Mbak Silvi. Oke, baik. Mas Fitra tadi sempat juga menyinggung soal better late than never ya. Nggak apa-apa terlambat daripada nggak sama sekali. Nah, jadi dengan sisa waktu 3 bulan bisa dikatakan mempersiapkan sinkronisasi tadi, apakah ini juga bisa membawa angin segar dan optimisme bagi pasar Indonesia? Ya harusnya ya, karena kita sudah mendapatkan nuansa positif dari Bu Sri Mulyani yang mengakomodasi Pak Tom, karena ya sebagai keluarga besar FEWI juga kan, Bu Sri Mulyani dan Prof. Sua juga dari FEUI dan juga Pak Tom adalah bagian dari keluarga besar FEUI. Saya rasa chemistry-nya nyambung di situ ya. Dan kalau kita lihat bagaimana kinerja tim sinkronisasi kemarin ketika berusaha menenangkan pasar, bagaimana Bu Sri Mulyani terus kemudian Pak Tom gitu melakukan press conference, itu juga lumayan efektif ya. Artinya dari situ menjadi presiden bahwa ke depan 3 bulan ke depan harusnya ya kita akan menjadi lebih baik dalam konteks sinkronisasi tersebut begitu. Kalau dengan penempatan Wamentan baru, Sudaryono gimana? Ya, nah ini ya menarik juga ya. Jadi kita dari tadi hanya membahas Wamenkeu, padahal ada 3 ya, ada Wamentan juga dan ada Wamen investasi. Untuk investasi saya rasa itu ya bagian dari apa ya, business as usual lah, karena memang kan seharusnya posisi Wamen investasi ini sudah lowong dari dulu begitu kan, dan Pak Juliot juga sebenarnya adalah orang dalamnya BKPM juga, bukan orang baru. Nah yang kita soroti itu adalah Pak Tom dan juga Pak Sudaryono yang merupakan orang terdekatnya Pak Prabowo. Tapi di sisi yang lain saya juga melihat bahwa sepertinya ini kita akan melihat bahwa prioritas Pak Prabowo ke depan adalah pertama dari sisi kesinambungan fiskal, yang kedua adalah dari sisi bagaimana memperkuat produksi pangan ya. Kan kita juga lihat beberapa programnya itu sangat pangan related ya, agriculture pangan sentris ya. Pangan sentris, dan itu saya rasa menunjukkan prioritasnya ke depan ya. Jadi di satu sisi ingin kemudian menggenjot produksi dan juga untuk melakukan spending yang populis seperti misalnya makan siang gratis tadi, tapi di sisi yang lain ya harus kita dan Pak Prabowo tampaknya sudah sadar bahwa ya itu harus dilakukan secara prudent. Oleh karenanya dari sisi fiskalnya itu harus dibuat sesuai dengan Undang-Undang 17 tahun 2003. Tidak boleh melebihi dari 3% defisitnya, debt to GDP ratio-nya juga tidak boleh melebihi dari 60% dan seterusnya. Itu saya rasa menjadi patron dari kinerja tim Pak Prabowo ke depan. Oke, Pak Ngabalin berarti setuju ya kalau yang saat ini dengan pelantikan 3 wamen di di Kementerian Investasi, Kementerian Keuangan, dan Kementerian Pertanian ini juga mencerminkan concern baik Presiden Jokowi maupun Presiden terpilih nanti Prabowo? Iya pasti, itu pasti. Jadi 2 tokoh ini adalah sosok negarawan yang terkini yang bisa menjadi pelajaran bagi para politisi yang kemudian harus merubah watak dan kepribadiannya menjadi negarawan. Saya semangat sekali karena Bapak Presiden
terpilih Jenderal Prabowo berulang kali membicarakan tentang betapa kita penting untuk harus menjaga kemandirian, kemudian bagaimana Presiden terpilih Jenderal Prabowo melanjutkan apa yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo tentang bahaya korupsi yang menjadi ancaman bagi masa depan negara. Jadi kalau ini menjadi bagian terpenting dari kita semua, kemudian bisa kita pegang dengan semangat kebersamaan ini, kemudian betul-betul Bapak Jenderal Prabowo nanti kemudian menekankan dan ada di barisan terdepan bersama-sama kita dari belakang, kemudian melawan terhadap sikap korupsi atau tidak boleh ada di pemerintahan kita nanti, ya, di pemerintahan Bapak Prabowo dan Mas Gibran. Ada orang-orang yang menggunakan dan mengkapitalisasikan pangkat dan jabatannya, bocornya anggaran pendapatan belanja negara yang sangat besar, membuat penderitaan masyarakat yang luar biasa berkepanjangan. Ini saya kira kesinambungan dua tokoh ini, Bapak Jokowi dan Bapak Prabowo, ini menjadikan satu semangat luar biasa bagi kepentingan bangsa dan negara, dan kita lihat bagaimana respon masyarakat terhadap kebijakan-kebijakan yang diambil oleh Pak Jokowi yang akan dilanjutkan oleh Bapak Presiden terpilih Pak Prabowo. Iya, Mbak harapannya Silvi, respon pasar saya juga mohon positif izin ya. kepada Mbak Silvi dan Baik, Pak Ngabalin. Dr. Kamrul Samad dan Dr. Fitra, karena Abang Ali harus melanjutkan satu tugas lagi kecil yang tidak boleh disisakan sedikit ini waktu. Baik, Pak Ngabalin, terima kasih banyak. Terima kasih banyak sudah bergabung di waktunya yang sangat padat untuk Liputan 6 Talks. Terima kasih banyak. Salam sehat selalu. Salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, saya izin twist sedikit karena tadi kita sudah lumayan banyak bicara soal ekonomi. Saya mau tanya Pak Samad masih gabung kan ya Pak sama kita ya? Ya, Mbak Silvi, masih. Ya, terima kasih Pak Samad. Jadi kemarin setelah pelantikan, Sudaryono sempat ditanya media soal gimana jadi maju Jawa Tengah nggak? Nggak jadi karena saya sudah dapat tugas di kabinet. Nah kemudian muncullah dugaan-dugaan sampai spekulasi-spekulasi bahwa jangan-jangan Sudaryono ini memang di hold untuk maju di Jawa Tengah, makanya dia dikasih posisi di dalam kabinet untuk memajukan sosok-sosok lain nih nanti Gerindra rencananya. Gimana kalau dari dalam sendiri? Iya, Mbak Silvi, sebetulnya kalau kita merimain kembali pidato-pidato di awal-awal Pak Prabowo masuk dalam dunia politik di 2003, 21 tahun yang lalu, sampai saat terakhir ini, selalu di dalam pidato-pidatonya membicarakan soal kemajuan pertanian kita yang outputnya adalah ketahanan pangan nasional kita. Jadi 21 tahun beliau lebih terus bicara tentang hal itu. Ketahanan pangan, ketahanan energi, food security, energy security. Dan turunannya banyak sekali hal-hal kecil yang tidak terlihat oleh publik secara umum. Dalam perjalanan itu beliau mendedikasikan waktu dan tenaganya untuk memulai sesuatu di sektor pertanian, di sektor peternakan, di sektor perkebunan. Sektor-sektor itu adalah sektor yang beliau dari awal menyadari pentingnya sebuah negara, sebuah bangsa besar memiliki kemampuan ketahanan pangan nasional sehingga kompetisi global tidak menciptakan interdependensi dari satu negara ke negara lain atau khususnya Indonesia ke negara lain karena kita memiliki atau kita kekurangan produksi atau pasokan pangan nasional kita sendiri. Itu concern beliau sejak beliau masuk di politik. Kita bisa membuka di jejak digitalnya. Karena itu tidak salah kemudian kalau salah satu sektor yang Presiden Joko Widodo berikan kesempatan hari ini itu adalah sektor pertanian. Nah, ini saya kira refleksi dari upaya melembagakan lebih awal semangat itu.
karena kita tidak ada waktu lagi untuk terus melakukan impor pangan di berbagai komoditi nasional kita. Padahal kita adalah negara yang bentangan khatulistiwanya jauh lebih luas dan lebih lebar. Artinya kita hanya menganut 2 musim. Dan 2 musim ini dua-duanya kita bisa menanam. Dua-duanya kita bisa panen. Tetapi kita banyak sekali komoditi yang harusnya kita swasembada, tetapi kita belum mampu mewujudkan secara berkelanjutan. Itu komitmen Presiden Joko Widodo yang diberikan kesempatan. Kemudian soal figurnya tentu pasti ada pembicaraan ya, karena Mas Daryono ini adalah memang beliau di saat-saat awal di perjuangan politik Pak Prabowo, beliau yang mendampingi banyak sekali perjalanan hidupnya Pak Prabowo yang menyangkut perjalanan politik ketahanan pangan. Sampai termasuk beliau yang ditugaskan untuk berkontribusi walaupun dalam skala yang mungkin mikro, melalui satu koperasi, satu gerakan yang dimotori oleh koperasi. Figur ini juga yang ditugaskan untuk mendorong perdagangan pasar, menguatkan posisi pasar-pasar tradisional. Jadi figur ini yang selama ini memang dipersiapkan dari sekian banyak orang di lingkungan beliau, tidak banyak yang diberi kesempatan. Nah, Mas Dar salah satu yang yang kami tahu diberi kesempatan dalam puluhan tahun ini di sektor itu. Nah, itulah mungkin kenapa kemudian Mas Dar yang ditugaskan di situ. Kalau dari segi politiknya tentu bisa saja spekulasi itu muncul, Mbak Sylvia. Karena Mas Dar sekarang kan memang kemarin masih menjabat sebagai Ketua Gerindra Jawa Tengah. Betul. Dan tentu setiap kader memiliki tugas dan tanggung jawab untuk bisa memajukan daerah dimanapun dia ditugaskan. Nah, tetapi karena tahapan demi tahapan, pembicaraan demi pembicaraan, kemudian analisa mana yang menjadi skala prioritas, tentunya pada akhirnya keputusan mesti diambil. Itulah apakah termasuk kira-kira, analisa survei juga terjadi, Pak Samad kemarin melihatnya? Kenapa Mbak Sylvie? Apakah kemarin juga termasuk analisa survei yang dilihat bahwa yang tinggi itu di Jawa Tengah ada Kapolda Jateng Ahmad Lutfi, ada Kaisang putranya Presiden Jokowi? Kalau survei justru yang kami punya Mas Dar cukup kompetitif ya. Pertama di daerah Jawa Tengah, kalau bicara Jawa Tengah belum ada yang dominan ya. Belum ada yang lebih dari 50% misalnya, atau bahkan lebih dari 40%, atau bahkan lebih dari 35%, masih berkisar di bawah 30%. Dan Mas Dar berada di posisi top 2 yang kami miliki. Bahkan 3 hari lalu saya masih kirimkan ke Mas Dar hasil survei dari sebuah lembaga yang di luar Gerindra. Saya bilang, Mas, ini kelihatannya cukup kompetitif nih situasinya ini. Ini data yang eksternal gitu. Saya sampaikan seperti itu. Artinya sekarang kita bukan melihat kepentingan kelompok, Mbak Sylvie, tapi melihat prioritas kepentingan nasional di mana. Nah, itu yang saya kira itu landasan pengambilan keputusannya. Karena ini sektor pertanian, perlu segera konsolidasi setelah fiskal yang Dr. Fitra sampaikan tadi, sinkronisasinya sudah berjalan. Sekarang sektor prioritas kedua yaitu sinkronisasi. Karena angka-angka kemiskinan kita kalau kita buka kembali Mbak Sylvie itu kan banyak di pedesaan. Dan di pedesaan itu mayoritas sektornya adalah sektor pertanian, lapangan kerjanya. Nah, itu yang berarti kan perlu akselerasi, perlu kebijakan yang sudah baik bisa dilanjutkan, yang masih kurang bisa disempurnakan, atau ada terobosan baru yang bisa memberikan quantum leap, ada percepatan misalnya untuk mencapai target-target produksi nasional kita di semua sektor, termasuk di sektor pertanian. Begitu Mbak Sylvie. Baik, jadi kalau tadi Sudaryono sudah nggak lagi maju Pilkada Jateng, kalau dari Gerindra gimana? Mungkin ada sedikit bocoran buat Liputan 6 siapa yang akan maju, benarkah Lutfi Kaisang? Jawa Tengah tentu kami sudah mendengar kabar dari Ketua Harian Profesor Supidasko bahwa Gerindra akan mengajukan Kapolda Jawa Tengah untuk Jawa Tengah. Tapi untuk finalnya kita tunggu resminya.
Saya kira Gerindra memiliki kompilasi data yang cukup komprehensif di setiap wilayah, termasuk Jawa Tengah. Dan kita cukup hati-hati di Jawa Tengah tentunya karena ini adalah kita baru saja berhasil meyakinkan masyarakat Jawa Tengah untuk Pilpres. Tentu kesuksesan itu harus menjadi energi baru untuk menghadapi pilkada ini. Karena itu pertimbangan demi pertimbangan, komunikasi politik demi komunikasi politik pasti dilakukan oleh para pimpinan kami. Dan kami menyadari betul bahwa kerjasama lintas partai, kerjasama dengan tokoh-tokoh yang memiliki pengaruh di Jawa Tengah, termasuk Presiden Joko Widodo, masukan, saran, beliau pernah wali kota Solo, kemudian Mas Gibran juga pernah wali kota Solo, pasti spektrum geopolitik Jawa Tengah sangat beliau pahami, karena itu sangat penting untuk kita dengar masukan, saran, dan pendapat dari beliau-beliau, tokoh-tokoh kita yang memiliki pengalaman panjang dalam mendedikasikan pengabdiannya di Jawa Tengah. Begitu Mbak Silvi. Oke, jadi kita masih tunggu ya. Terima kasih Pak Samad. Kita balik lagi ke tema awal. Tadi pertanyaannya adalah orang Prabowo masuk kabinet Jokowi apakah demi transisi? Mas Fitra, apa catatan atau mungkin harapan yang ingin disampaikan buat 3 wakil menteri yang sektornya ini sangat esensial? Ya, pertama ya kita menghendaki profesionalitas ya dan juga kinerja yang baik tentunya ya, meskipun hanya tersisa 3 bulan, tapi ya jagung pun ketika dalam 3 bulan itu ya berproduksi panen gitu kan. Nah, kita juga mengharapkan ada hal-hal yang baik lah untuk kemudian mengawal proses transisi ini. Dan yang kedua adalah terutama kepada Pak Tom Djiwandono, karena selama beberapa bulan terakhir ketika ada pernyataan ini juga mungkin saran kepada Bang Samad dan teman-teman Gerindra, isu-isu strategis yang terkait dengan isu-isu ekonomi seharusnya satu pintu lewat Pak Tom Djiwandono. Karena kan sebelumnya bisa dibilang sebagai jubir ya, sekarang sudah jadi wamen, dan itu seharusnya isu debt to GDP ratio, isu defisit dan seterusnya harus keluar dari Pak Tom Djiwandono supaya pasar tidak gundah lagi gitu kan, dan menjadi figur yang otoritatif yang saya sampaikan tadi begitu. Oke, kalau dari Pak Samad mungkin ada yang disampaikan Pak? Ya, kita terima kasih saran dan masukan dari pengamat kita, ekonom muda kita Dr. Fitra. Tentu kita bersyukur sekali. Mudah-mudahan ke depan bisa betul-betul kita meyakinkan pasar sehingga gejolak pasar bisa kita hindari, tetapi kepastian, kemudian kita juga ingin mengembalikan kepercayaan investor investor pasar modal yang akhir-akhir ini banyak keluar. Kita ingin supaya mereka bisa kembali lagi, lalu kemudian kita berharap nilai tukar rupiah ke depannya bisa lebih stabil, kemudian transmisi kebijakan untuk sektor real, khususnya dari otoritas moneter juga ke depannya bisa lebih terasa. Kemudian kita harapkan juga pengendalian inflasi, kemudian gejolak menghadapi pilkada bisa terkendali, aman dan lancar, damai, sehingga kita memasuki tahun baru betul-betul dengan pemerintahan baru kita bisa berlari cepat untuk melanjutkan pembangunan nasional kita, Mbak Silvi. Iya, terima kasih. Berarti memang banyak sekali target-target yang ingin dicapai khususnya di tahun 2025 dan tahun-tahun yang akan datang. Tentunya kalau dikasih jabatan artinya harus sangat kerja keras ya. Setuju Mas Fitra ya? Kerja kan? Kerja. Baik, terima kasih banyak. Demikian Liputan 6 Talks hari ini. Saya mau makasih kepada Mas Fitra Faisal, pengamat ekonomi UI yang sudah hadir ke studio Liputan 6. Dan juga Pak Samad, terima kasih banyak. Mewakili politisi Gerindra, terima kasih sudah join Liputan 6 Talks. Kita tutup Liputan 6 Talks pada sore ini. Saya Skolastika Silvia. Sampai jumpa. Salam SCTV. Mas, thank you ya. Sama-sama. Thank you banget, thank you. Oh enggak, tadi Iya. ada apa?